Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Beni Fitriadi di channel Beni Fitriadi. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan apa bisa saham itu dimaharkan untuk di suatu pernikahan. Oke, jawabannya saham itu bisa untuk dimaharkan untuk di pernikahan ya. Nah, salah satu contohnya banyak nih. Salah satu contohnya foto-foto berikut. Nah, ini sudah banyak nih, sudah banyak sekali yang pernah para investor itu memaharkan saham untuk pernikahannya. Nah, jadi saham itu bisa dimaharkan untuk pernikahan para pemuda-pemudi yang mau menikah. Misalkan contoh saya mau menikah, terus saya punya saham, terus saya memaharkan untuk calon istri saya. Itu bisa. Sahamnya apa? Ya, bagaimana dengan persetujuan kedua belah pihak. Misalkan mau sahamnya, misalkan saham apa, Unilever, misalkan Unilever berapa lot gitu. Nah, berarti kan sudah bisa nih dimaharkan. Tapi tata caranya bagaimana sih untuk bisa dimaharkan nih? Pasti ada tata caranya, nggak langsung saya maharkan, nggak bisa, tapi harus ada tata cara. Yang pertama, cara-caranya itu, yang pertama itu pasti kita harus dulu punya pasangan. Jadi kita harus dulu punya pasangan nih. Kalau misalkan tidak punya pasangan, ya mau dimaharkan ke siapa? Jadi kita harus punya pasangan dulu. Jadi punya calon, yang sudah punya calon. Terus yang kedua, kita harus punya akun. Kalau misalkan baru ya, punya akun atau membuka rekening saham. Terus sang mempelai wanita juga harus membuka rekening saham juga. Kenapa? Karena yang sang mempelai wanita itu kan akan dimaharkan saham, salah satu saham. Misalkan sahamnya Unilever ya. Nah, saya mau maharkan saham Unilever ke calon istri saya. Berarti saya harus memberikan kan. Nah, memberikannya itu bahwa harus membuka account atau membuka rekening saham. Jadi harus membuka rekening saham mempelai wanitanya. Itu syarat yang wajib untuk memaharkan saham untuk di suatu pernikahan, teman-teman semua. Terus kalau sudah membuka account, nah selanjutnya yang ketiga itu sahamnya apakah akan dikasih oleh mempelai pria. Kalau misalkan mempelai prianya itu sudah mempunyai saham atau sudah berinvestasi cukup lama atau sudah mempunyai saham sebelumnya. Misalkan contoh, saya punya saham Unilever sebanyak 50 lot. Terus saya sudah komunikasi dengan mempelai wanita atau calon istri saya akan memaharkan semua saham Unilever saya, yaitu 50 lot tadi, kepada istri saya. Berarti nanti caranya itu kita harus konsultasi atau kita harus menghubungi pihak sekuritas yang kita membuka rekening saham. Jadi kita harus menginfokan kepada mereka bahwa saya akan memaharkan saham saya untuk calon istri saya. Namanya siapa, misalkan seperti itu. Terus nanti akan diberikan form untuk diisi. Formnya itu biasanya form crossing atau negosiasi namanya. Jadi nanti sahamnya itu dinego atau di crossing dari kita ke calon istri kita atau mempelai wanitanya. Jadi misalkan nanti di crossing. Nah, yang ke crossing atau yang nego itu adalah pihak dari sekuritasnya. Tapi instruksinya itu dari kita dan dari mempelai wanitanya. Jadi kita nanti kasih form untuk tanda tangan. Nanti siapa yang beli, siapa yang jual. Berarti kalau yang jual itu saya, yang belinya itu calon mempelai wanita. Nanti dipindahkan nih. Biasanya waktunya kalau sama-sama sekuritas biasanya lebih cepat karena kan lebih
lebih cepat karena internal ya. Kalau misalkan beda sekuritas, biasanya kita harus komunikasi dengan sekuritas lain, nanti biasanya kalau paling lama mungkin bisa lebih dari 1 hari biasanya gitu kalau misalkan beda sekuritas. Tapi beda-beda sih, lebih cepat biasanya bisa juga. Nah itu tata caranya. Nah terus opsi yang keduanya juga bisa, kalau misalkan tidak memberi sahamnya dari kita ke mempelai istri, atau tidak kita mengasih uangnya kepada mempelai wanita kita. Jadi kalau sudah jadi akunnya itu ditransfer ke rekening saham mempelai wanita atau calon istri kita. Nanti kita transfer misalkan dengan total nilai membeli saham itu 20 juta misalkan. Berarti saya transfer 20 juta, nanti beli sahamnya, saham yang sudah kita konsultasikan dengan pasangan kita dan berapa lot, nah kita belikan. Itu juga bisa jadi opsi. Nah kalau misalkan sudah ada nih sahamnya di rekening saham mempelai wanita atau calon istri kita, nah nanti untuk mencetaknya bisa menghubungi sekuritasnya juga. Jadi misalkan gini, saya Pak Ibu, saya mau maharin saham saya kepada istri saya, calon istri saya. Sahamnya sudah ada di calon istri saya, sudah saya pindahkan atau sudah saya belikan misalkan seperti itu. Berarti nanti akan dibantu oleh sekuritas yang teman-teman semua waktu itu buka. Nanti akan dibuatkan kayak seperti sertifikat juga, jadi diwarkatkan. Jadi kayak warkatkan, tapi itu lebih ribet, biasanya butuh waktu. Kalau saran saya sih mendingan dibuat sertifikat, tetap di sahamnya secara scriptless ya. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan ada apa-apa, misalkan mau dijual gampang ya. Jadi kalau saran saya mendingan tetap di sertifikat ya, jangan dibuat wakat, biar masih scriptless gitu. Oke. Terus juga sebenarnya banyak sekali sih saham itu bisa diwariskan. Nanti mungkin untuk diwariskan nanti bisa saya next di video selanjutnya ya teman-teman semua. Nanti tata caranya bagaimana nanti saya jelaskan juga. Jangan lupa di subscribe ya, biar nanti tahu nih gimana sih caranya, nanti bisa tahu. Nanti saya coba jelaskan semua apa yang perihal saham atau pasar modal, tata caranya. Terus juga mohon maaf, nanti juga saya next pasti akan menjelaskan bagaimana kalau misalkan nasabahnya itu mohon maaf meninggal, bagaimana tata caranya diwariskannya. Nanti juga itu juga bisa. Nanti saya akan menjelaskannya. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman investor semua. Kalau misalkan ada yang mau dimakan, silakan dari sekarang mulai menabung. Oke. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya, biar saya terus bersemangat untuk membuat video-video, like juga, share dan komen kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.